Seperti apakah itu teks biografi? Yuk langsung saja simak pembahasannya. Yang pertama, pengertian teks biografi. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang ditulis oleh orang lain yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Teks biografi ini biasanya bercerita tentang tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh pada masyarakat, misalnya pahlawan, presiden, artis, atlet, dan lain sebagainya. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teks biografi adalah teks yang berisi kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain dan isinya dapat kita teladani. Pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri teks biografi. Teks biografi juga memiliki ciri umum yang mendasarinya. Ciri-ciri teks biografi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan. Yang kedua, memuat fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan suatu masalah sampai pada akhirnya sukses, sehingga patut dijadikan teladan. Dan yang ketiga, memiliki struktur yang jelas. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis teks biografi. Teks biografi memiliki beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. Jenis yang pertama dapat dilihat berdasarkan sisi penulisnya. Di sini terbagi menjadi dua, autobiografi dan biografi. Autobiografi berarti kisah hidup seseorang tersebut ditulis oleh orang itu sendiri. Sedangkan biografi, kisah hidup seseorang tersebut ditulis oleh orang lain. Jenis yang kedua dapat dilihat berdasarkan isinya. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, biografi perjalanan hidup. Biografi perjalanan hidup berisi sebuah perjalanan hidup secara lengkap seorang tokoh ataupun mengisahkan bagian-bagian perjalanan hidup seorang tokoh yang dianggap mempunyai sebuah kesan tertentu. Yang kedua, biografi perjalanan karir. Berisi sebuah perjalanan karir seorang tokoh dimulai dari awal hingga karir yang telah dilakukan saat ini, atau dapat juga perjalanan karir di dalam mencapai sebuah kesuksesan tertentu. Jenis yang ketiga dapat dilihat berdasarkan isinya. Di sini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, autores biografi. Maksudnya, penulisan teks biografi tersebut telah mendapat persetujuan atau sepengetahuan tokoh yang akan diceritakan. Sedangkan yang kedua, unauthorized biografi, maksudnya penulisannya tanpa seizin serta sepengetahuan tokoh yang akan diceritakan. Umumnya ini terjadi apabila tokoh yang diceritakan sudah wafat. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur teks biografi. Sama halnya dengan teks yang lain, teks biografi juga memiliki beberapa struktur, diantaranya sebagai berikut. Langsung saja, struktur yang pertama yaitu orientasi. Orientasi berisi pengenalan seorang tokoh dan gambaran awal dari tokoh yang sedang diceritakan. Yang kedua, peristiwa atau masalah. Pada bagian ini isinya berupa
serangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Peristiwa ini meliputi berbagai kejadian utama, termasuk hal menarik, mengesankan, mengagumkan, serta mengharukan yang dialami tokoh untuk mencapai tujuannya. Yang terakhir yaitu reorientasi. Bagian ini memuat komentar evaluatif atau pernyataan simpulan dari seluruh rangkaian peristiwa yang sudah diceritakan dalam teks. Namun, reorientasi ini bersifat opsional dalam teks biografi, artinya bisa ada, bisa tidak ada. Pembahasan yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, teks biografi menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya, ia, dia, atau beliau. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya, belajar, membaca, berjalan, atau melempar. Yang ketiga, menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contohnya, seperti jenius, rajin, atau ulet. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Nah, salah satu ciri kata kerja pasif yaitu menggunakan imbuhan atau awalan di. Contohnya, diberi, ditugaskan, atau dipilih. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental dalam menggambarkan peran tokoh. Contohnya, yakni memahami, menyetujui, menginspirasi, atau mencintai. Dan yang terakhir, menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contohnya, sebagai berikut, sebelum, sudah, atau pada saat. Nah, setelah kalian belajar tentang teks biografi, untuk menambah wawasan kalian dapat mencari berbagai contoh teks biografi yang banyak berseliweran di internet. Salah satunya biografi B.J. Habibie.